Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Farmasi C akan menjelaskan mengenai etika dan regulasi uji praklinik. Berikut untuk anggota kelompok ada Salva, Yumi, Ajunda, dan Nabila. Untuk kasusnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan tikus. Namun, sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Pertanyaan nomor 1, apa prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik ini? Untuk prinsip etika yang pertama, ada konsep 3R, yaitu Replacement, Reduction, dan Refinement dari Russell dan Birch. Untuk yang pertama ada replacement, yaitu mengganti hewan dengan alternatif lain seperti sel, kultur jaringan, organisme rendah, atau simulasi komputer. Contoh hewan pengganti adalah lalat buah Drosophila dan jamur lendir Dictyostelium. Lalu yang kedua ada reduction, yaitu mengurangi jumlah hewan dengan desain penelitian yang baik, pilot study, analisis statistik, dan penggunaan jaringan bersama. Contohnya dengan memanfaatkan jaringan dari beberapa peneliti. Lalu yang terakhir ada refinement, yaitu meminimalkan atau mengurangi potensi rasa sakit dan kesusahan, serta meningkatkan kesejahteraan untuk kehidupan hewan dengan memodifikasi teknik atau metode penelitian. Contohnya dengan menggunakan metode non-invasif. Pertanyaan nomor 2, apa saja pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini? Lalu untuk pedoman regulasi yang harus diikuti, yang pertama yaitu ada persetujuan etik oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan atau KEPK. Setiap penelitian hewan harus mendapatkan persetujuan etik dari KEPK yang berwenang, karena KEPK menilai protokol penelitian berdasarkan prinsip etika dan ilmiah. Lalu yang kedua ada penerapan prinsip 3R atau Replacement, Reduction, dan Refinement. Replacement sendiri yaitu menggantikan hewan coba dengan alternatif lain non-hewan. Lalu reduction yaitu mengurangi jumlah hewan yang digunakan seminimal mungkin. Lalu yang terakhir ada refinement, yaitu memperbaiki prosedur untuk meminimalkan rasa sakit, stres, dan penderitaan pada hewan. Lalu yang ketiga, ada kepatuhan pada undang-undang dan peraturan nasional. Penelitian wajib sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, lalu Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Lalu yang nomor 4 ada kompetensi peneliti dan personil pendukung. Peneliti harus memiliki kompetensi dan pemahaman GCP atau Good Clinical Practice, prinsip etik dan regulasi yang berlaku. Personil yang menangani hewan harus terlatih dalam pemeliharaan dan perlakuan manusiawi terhadap hewan coba. Kemudian yang kelima ada perlakuan hewan yang humanis dan kesejahteraan hewan. Hewan coba harus diperlakukan dengan memperhatikan kesejahteraan atau animal welfare menggunakan prinsip 5 freedoms. Seperti pengorbanan hewan harus dilakukan dengan metode human sesuai pedoman AFMA. Lalu yang keenam ada dokumentasi, pemantauan, dan pelaporan. Peneliti wajib melaporkan perkembangan penelitian, kejadian tidak diinginkan, dan kepatuhan terhadap protokol sesuai persetujuan etik. Lalu yang terakhir, ada keseimbangan risiko dan manfaat. Penelitian harus dirancang sedemikian rupa sehingga manfaatnya lebih besar dari risiko yang mungkin ditimbulkan dengan distribusi manfaat dan beban yang adil, serta risiko yang diminimalkan. Pertanyaan nomor 3, apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika? Mendaftarkan protokol penelitian secara terbuka dan prospektif, lalu mengintegrasikan pendaftaran studi ke dalam proses peninjauan protokol oleh Komite Etika Hewan. Membangun kerjasama dan dukungan antara pemangku kepentingan, mengadakan pelatihan dan edukasi bagi peneliti dan anggota Komite Etik. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan proses pendaftaran dan penilaian berjalan sesuai tujuan. Keseluruhan persiapan ini bertujuan menjadikan pendaftaran protokol hewan sebagai elemen rutin. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.